Assalamualaikum. Iya, silakan ketua kelas disiapkan. Baik. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Wa dimulai. Baik anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz akan absen dulu satu persatu. Afsar Bunta, Alfan Alfi Syahri, Basu Muhammad Wahyu, Dihya bin Isman, Farhan Ilman, Khairul Ikhwan, Muhammad Fadil Muslim, Muhammad Zaki El Sirazi, Muhammad Saifullah, Muhammad Rizki Hidayat, Muhammad Salman, Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Nazril, Muhammad Zaki Mubarak, Rio Fajar Ikma, Hasham, Rizki Fatur Rahman, Tirta Nur Hikmah. Oke, baik anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, sebelumnya Ustadz mau tanyakan, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya silahkan. Materi sebelumnya adalah cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menjaga aib orang lain. Masya Allah, terima kasih. Ya, jadi itu keempat tadi poin harus kita jaga betul-betul. Dan saya kira semua sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak sekalian yang berbahagia, jadi mari kita selalu menjaga diri kita, karena begitu banyak pengaruh-pengaruh di luar sana, mulai dari pergaulan bebas, perkelahian antar pelajar, kemudian masalah minuman keras, terlebih lagi narkoba. Nah, ini yang perlu kita hindari anakku sekalian. Maka silakan diperhatikan video kali ini, silakan dicermati. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hidup ini memang tentang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawabannya. Kita bisa melihat di sekitar kita betapa banyak keterpurukan, perkelahian, tawuran, terlibat minuman keras, dan narkoba. Sesungguhnya Allah tidak akan melarang sesuatu kalau tidak berbahaya bagi manusia. Sudah tidak diragukan bahwa minum khamar itu berbahaya bagi manusia, pikiran, syaraf, harta benda, dan keluarga. Minum khamar sama dengan hisap candu, narkotika, dan obat terlarang yang menimbulkan ketagihan. Seseorang yang telah ketagihan minum khamar, baginya tidak ada nilai harta benda. Berapa saja harga khamar itu akan dibeli. Dengan demikian, khamar membahayakan dalam keseluruhan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian,
diri digantikan dengan rasa sombong, beringas, dan arogan. Hilangnya akal yang merupakan pembeda antara manusia dengan hewan, membahayakan bagi tubuh, jiwa, dan harta, mewarisi kemarahan dan kedengkian, serta menghalangi diri dari nikmat Allah dan sholat. Kita sebagai manusia harus menenangkan dan memikirkannya, berpikir bukan untuk dunia saja, tetapi juga memikirkan akhirat dalam setiap langkah dan usaha kita. Manusia menjadi jaya dan mulia bila mau menggunakan akal untuk memikirkan keselamatan hidupnya, baik hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia, kita menjadi orang yang terhormat dan disegani dapat keimanan kita. Di akhirat, kita menjadi orang yang beruntung dan amal kewajiban. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keridhaan kepada kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, baik anakku sekalian yang berbahagia. Ini tadi pengenalan singkat terkait tentang bagaimana bahayanya perkelahian, bagaimana bahayanya tawuran, bagaimana bahayanya minuman keras, dan tentu bagaimana bahayanya narkoba. Iya, maka tentu anakku sekalian yang berbahagia, materi kita hari ini terkait tentang itu, menghindari perkelahian antar pelajar, kemudian minum minuman keras, kemudian narkoba. Baik, anak sekalian yang berbahagia, dari materi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Ada yang bisa bacakan? Ya, silakan Anak Dario. Ya. Pertama, memahami bahaya perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dari sudut pandang kesehatan, sosial, dan agama. Yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif dari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dan dalam menjaga diri sendiri dan orang lain dari bahaya sosial di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran kita, yakni kita harus memahami dulu bahaya perkelahian, bahayanya minuman keras dan narkoba dari sudut pandang kesehatan, sosial, dan agama. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi dampak negatif. Ya, kenapa tidak ada dampak positif? Karena memang tidak ada positifnya. Hanya ada dampak negatif dari perkelahian, dari miras atau meminum minuman keras dan narkoba. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab. Ya, bagaimana sikap tanggung jawab kita dalam menjaga diri sendiri utamanya, kemudian orang lain dari bahaya sosial, ya, lingkungan yang didampakkan dari perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Dipaham? Iya. Yang pertama, perkelahian antar pelajar. Iya, jadi ini kita lihat bahwa luar biasa perkelahian yang terjadi di berbagai sekolah, di berbagai tempat-tempat yang kemudian tentu itu bisa membahayakan, membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, dan tentu membahayakan bagi semuanya. Maka tentu anakku sekalian yang berbahagia, hindarilah perkelahian. Ya, tentu kita lihat di masa-masa saat ini luar biasa perkelahian terjadi. Entah itu sesama teman kelas, ataukah beda kelas, ataukah bahkan beda sekolah. Iya, biasa terjadi tawuran-tawuran. Ada yang pernah lihat? Ada? Ada yang pernah terlibat? Tidak ada? Ya, alhamdulillah. Jangan sekali-kali kalian masuk pada perkara ini, karena luar biasa bahayanya. Tentu berbahaya bagi diri kita sendiri. Entah itu kita luka-luka atau hal-hal yang lainnya. Banyak sekali dampak-dampak negatifnya yang disebabkan dari
perkelahian antar pelajar ini. Hubungan sosial kita rusak. Kita sudah mungkin takut lagi lewat di sekolah itu, dan tentu berkurangnya teman-teman kita karena musuh-musuh kita banyak. Disebabkan karena apa tadi? Perkelahian antar pelajar. Oke, dipaham sampai di sini materi ini? Iya. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yakni minuman keras. Iya. Ada yang pernah lihat minuman keras? Ada? Jenisnya ada yang bisa sebutkan? Bir. Apa lagi? Anggur merah. Balok. Apa lagi? Bintang. Catikus. Apa lagi? Kalau es batu, minuman keras atau tidak? Tidak. Dia hanya keras dari segi tekstur keras, tapi dia tidak membahayakan. Kenapa dikatakan yang tadi kita sebutkan itu minuman keras? Kenapa? Memabukkan. Kedua apa? Menghilangkan akal. Apa lagi? Ya, setelah orang meminum itu hilang akalnya, apa yang terjadi kira-kira? Apa? Perkelahian. Yang tadi ya, tawuran. Apa lagi? Ya? Pembunuhan. Apa lagi? Pemerkosaan, pembulian, banyaklah efek-efek yang terjadi. Tentu dari sosial, dari segi kesehatan, sehat atau tidak? Tidak. Apa yang rusak kalau kita minum ini, minuman keras? Semua yang ada dalam organ tubuh kita ini, mulai dari lambung kita, usus, dan yang lainnya. Masalah sosial, apakah orang menyukai kita kalau kita sering mabuk? Tidak. Kenapa? Kira-kira? Kenapa? Membahayakan. Apalagi? Mengganggu tenteraman, makarama, ceritanya jadi seram. Apalagi kalau bertato semua, sampai pada lidahnya bertato, pakai anting-anting, rambutnya panjang, bajunya robek-robek, begini terus. Masya Allah. Iya. Jadi hindari itu nak. Jadi semua tidak ada positifnya ya, negatif semua. Sepakatkah? Iya. Jadi hindari ini. Sebelum Anda menyentuhnya, jangan sekali-kali. Jadi tujuannya kita pelajari ini supaya kita bisa terhindar dari ini. Oke, dipaham? Oke. Kemudian yang ketiga adalah apa? Narkoba. Iya. Jadi narkoba ini ada yang tahu macam-macamnya? Apa? Ya, apa? THD. Apalagi sabu termasuk? Sabu. Apalagi? Ganja termasuk? Ya. Apalagi? Banyak ya, banyak. Kalau kita konsumsi ini kenapa? Apa efeknya? Apa efeknya kalau sudah kita konsumsi? Iya, jadi sudah kita kemarin waktu yang lalu itu saya komunikasi dengan BNN. Katanya kalau dikonsumsi ini ibarat melayang, tidak ada beban. Kayak hilang semua itu beban. Tapi kita ketergantungan, ujung-ujungnya merusak, ya, merusak semua badan kita ketergantungan, bahkan bisa saja menyebabkan apa? Kematian. Iya, kematian. Jadi kalau dalam agama haram atau tidak? Haram. Miras? Haram. Perkelahian? Haram. Jangan disentuh ya, tidak boleh karena merusak diri kita dan orang lain. Ya, makanya pengedar itu ditangkap juga, bukan hanya pengonsumsi, tapi pengedar juga termasuk salah satu yang berbahaya karena dia bisa mengedarkan yang tadinya mungkin teman kita belum mencoba-coba karena kita sampaikan ini bagus, enak, coba, ketagihan. Jadi jangan sekali-kali mendekati narkoba. Oke, dipaham? Oke, anak sekalian yang berbahagia. Ini gambar apa ini gambarnya? Miras. Ini narkoba. Ini ada rokok, ada banyak. Jadi hidupmu sangat berharga. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik.
Ya, lebih sehat dan lebih bermanfaat bagi orang lain dengan menjauhi apa? Konflik, menjauhi minuman keras, narkoba. Kamu memilih jalan yang penuh kebahagiaan dan kebebasan, maka teruslah berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Maka jauhi, nak, jauhi. Oke, dipaham sampai di sini? Kemudian ini ada ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Ada yang bisa bacakan? Silahkan. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ada yang bisa bacakan artinya? Silahkan. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah memuluskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Iya. Syukran. Berinfaklah di jalan Allah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaannya. Ini tadi itu kebinasaan, tawuran, apalagi meminum minuman keras, apalagi narkoba. Iya. Itu bentuk kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berbuat baiklah. Ya, kita dianjurkan berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dipaham sampai di sini anak sekalian? Kemudian solusi agar terhindar ya dari tiga tadi itu. Yang pertama apa? Meningkatkan kesadaran diri. Kita harus sadar terlebih dahulu bahwa itu tidak baik. Ya, disadari dulu. Kemudian yang kedua adalah tentu kita harus memperkuat pendidikan karakter. Iya. Kemudian yang ketiga, memilih teman dan lingkungan yang baik. Nah, ini berpengaruh juga. Dan yang keempat adalah pendekatan spiritual, dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya salat, puasa, bersedekah. Insyaallah kita akan terjerumus dari hal-hal seperti ini. Dipaham sampai di sini anak sekalian? Oke, baik. Jadi Ustadz akan membagi kelompok terkait tentang materi kita pada hari ini, di mana tugasnya adalah masing-masing kelompok membuat satu poster terkait tema yang diberikan, kemudian dikampanyekan atau disampaikan atau didemonstrasikan di depan kelas. Iya. Oke, dipaham? Oke, Ustadz akan bacakan teman kelompoknya. Kelompok pertama Alfan Alfisyahri, Basum Muhammad Wahyu, Dihya, Farhan, Khairul, dan Muhammad Fadil Muslim. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua Muhammad Zaki, Muhammad Saifullah, Muhammad Zikram, Muhammad Rizki Hidayat, Muhammad Salman, Muhammad Fatur, dan Asyam. Kemudian kelompok 3 Muhammad Khairun, Muhammad Nazril, Muhammad Zaki Mubarak, Rio Fajar Hikmah, Rizki Fatur Rahman, Tirta Nur Hikmah, dan Afsar Bunta. Ya, silahkan kumpul dengan teman kelompoknya sekarang. Jadi perintahnya buat poster dia. Kelompok 1 itu terkait tentang tawuran, kelompok 2 tentang minuman keras, kelompok 3 tentang narkoba. Kemudian dipresentasikan di depan, ada perwakilan kelompok. Setelah itu saya persilakan kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan saran pada pemaparan kelompok lain. Dipaham? Dipaham? Oke, baik. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya habis. Ya, jadi siap-siap semua kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Mana kelompok pertama? Oke, silakan perwakilan kelompok pertama untuk mempresentasikan posternya, ya, proyek poster, dan dijelaskan. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya perkelahian
perkelahian antara pelajar. Perkelahian antar pelajar dapat membawa berbagai bahaya, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Berikut adalah beberapa bahaya yang dapat timbul akibat perkelahian antar pelajar. Luka serius. Perkelahian dapat menyebabkan luka ringan hingga berat, seperti memar, patah tulang, atau bahkan cedera kepala yang bisa berakibat fatal. Cedera fisik bisa meninggalkan bekas jangka panjang yang mempengaruhi kesehatan pelajar. Pengujian sosial. Pelajar yang terlibat dalam perkelahian seringkali menjadi sasaran bullying atau dikucilkan oleh teman-temannya. Perilaku mereka bisa membuat mereka dijauhi atau tidak diterima dalam kelompok sosial. Meningkatkan kekerasan di sekolah. Perkelahian dapat menciptakan budaya kekerasan di sekolah. Jika pelajar melihat bahwa menyelesaikan masalah dengan kekerasan adalah cara yang efektif, mereka mungkin akan mengulangi perilaku tersebut atau bahkan menyebarkannya kepada teman-teman mereka. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau kasih masukan? Ya, silakan. Menurut kami kelompok 1 sudah bagus, secara dimaksimalkan lagi. Masya Allah. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, kemudian kelompok 2. Kita saksikan hasil. Menurut hasil diskusi kelompok kami tentang bahaya minuman keras atau alkohol dapat memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Berikut adalah beberapa bahaya terkait dengan konsumsi minuman keras. Yang pertama, gangguan pencernaan. Minuman keras bisa merusak lapisan perut dan usus yang meningkatkan risiko terjadinya gastritis, tukar lambung, dan atau gangguan pencernaan lainnya. Yang kedua, gangguan mental dan emosional. Alkohol dapat mempengaruhi keseimbangan kimiawi di otak yang dapat menyebabkan masalah mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mood. Minuman keras juga dapat memperburuk kondisi mental yang sudah ada. Yang ketiga, hubungan sosial yang rusak. Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Konflik sering muncul karena ketergantungan alkohol atau perilaku yang tidak terkendali saat malam. Begitulah hasil diskusi kelompok kami, dan masih banyak lagi tentang bahaya minuman keras. Tuhan dan lebih menjawabkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ingin memberikan masukan? Ya, silakan. Menurut kami, kelompok 2 sudah bagus, sisa dimaksimalkan lagi penjelasannya. Oke, Masya Allah. Beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, kemudian kita mendengarkan pemaparan poster dari kelompok 3 terkait tentang narkoba. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, insyaallah saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan tentang bahaya narkoba. Narkoba, di dalam narkoba itu terkandung zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang merupakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, dan kerusakan fisik serta mental. Penggunaan narkoba membawa berbagai bahaya yang serius, baik bagi penggunanya maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kerusakan organ tubuh. Mengonsumsi narkoba dapat merusak hati, ginjal, paru-paru, jantung, dan otak. Dan penyalahgunaan narkoba jangka panjang
dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ-organ vital. Yang kedua, perubahan perilaku dan kepribadian. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan perubahan drastis dalam kepribadian, seperti menjadi lebih agresif, cemas, atau kehilangan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang masih kasih masukan atau tanggapan? Ya, silakan. Menurut kami, untuk 3 sudah bagus, bisa semangat lagi. Oke, Masya Allah. Beri aplaus kepada kelompok 3. Oke, baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Jadi tadi adalah presentase poster terkait tentang tawuran, terkait tentang minuman keras dan narkoba. Kemudian silakan para anak-anakku sekalian menulis beberapa refleksi pada hari ini. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari dari diskusi ini? Ya, silakan ditulis apa yang telah kamu pelajari dari diskusi ini. Kedua, bagaimana perasaanmu tentang pentingnya menjauhi perkelahian, minum minuman keras dan narkoba. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah perilaku negatif tersebut di lingkungan sekitarmu? Ya, silakan nanti ditulis dan dijawab dari refleksi ini. Kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia, Ustadz akan memberikan tugas, yakni kita harus menerapkan kampanye di lingkungan sekolah atau sosial media terkait tentang apa? Perkelahian atau tawuran, minuman keras dan narkoba. Kemudian saya harap pertemuan berikutnya kalian melaporkan hasilnya kepada Ustadz terkait tentang kampanye atau apa yang kalian sebarkan di sosmed. Ya, tujuannya adalah bagaimana supaya orang-orang mengetahui dampak negatif dari apa? Yang pertama apa? Perkelahian atau tawuran. Yang kemudian yang kedua adalah minuman keras. Yang ketiga adalah narkoba. Harapannya orang-orang dengan itu, ya, dengan usaha kecil kita itu, orang-orang bisa diedukasi, bisa mendapatkan pemahaman bahwa bahaya pada ini apa? Tawuran, bahaya ini minuman keras dan narkoba. Karena kita lihat di sekitar kita itu luar biasa pergaulan-pergaulan yang ada. Dipaham anak-anakku sekalian? Paham? Iya, jadi saya harap kita pahami betul materi ini dan tentu mari kita terapkan, mari kita cegah dan sampaikan kepada orang-orang yang kita sayangi bahwa begini bahayanya tawuran, begini bahayanya minuman keras dan narkoba. Ya, mungkin kita tiba di akhir, anak sekalian yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan materi ini dengan sebaik mungkin. Kami persilakan kepada Kota Kelas untuk menutup kelasnya pada hari ini. Baik. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan